Shalom Home for Generation. Pakap semuanya. Baik, asik. Mantap. Yoi. Manjil. Oke. Pertama-tama kita mau mengucapkan selamat bagi yang lulus tahun ini SD, SMP dan SMA. Buat angkatan 2020, respect guys buat kalian yang bisa lulus tanpa ngerasain bahagianya kelulusan. Kita sedih ngajarin perpisahan. Yoi. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada rancangan Tuhan, asik. Jadi sebelum kita mulai ibadah, Lale itu punya beberapa pengumuman, yaitu adalah buat kalian mau memberi persembahan, ada nomor rekening, barcode bisa kok, ada di sebelah sini. Iya, nomor rekening di sini nih. Oke, jadi kalau teman-teman pribadi nggak ditaruh? Nggak dong. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kasih persembahan, nggak ada alasan lagi karena bingung mau kasih kemana, bisa langsung transfer aja ke nomor rekening di bawah ini. Dan selamat beribadah guys. Sebelum beribadah gue mau ingetin sesuatu. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil nonton, jangan sambil ngobrol, jangan sambil apa lagi Le? Sambil pacaran. Jangan sambil pacaran, jangan sambil tiduran. Tetap fokus ibadah, meskipun ibadah online, jangan nonton tapi ibadah ya guys. Karena Tuhan hadir sama kalian. Tetap hormatin hadirat Tuhan. Betul. Selamat beribadah teman-teman. God bless. Thank you.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan kalau Engkau besar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang
musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ya Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Kekuatanku terjaga di tangan-Mu. Aku hidup apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami percaya Kami percaya Kau Allah yang besar. Yesus, teman-teman, kita sembah Tuhan kita. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ya Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Shalom teman-teman Home for Gen, apa kabarnya kalian semua? Gue berharap banget kalian semua lagi ada dalam kondisi yang sehat. Kalian semua lagi ada dalam kondisi yang fit. Kalian lagi ada di kondisi yang bahagia. Tapi kalau kalian sedih pun sebenarnya nggak apa-apa banget. Tapi gue tetap berharap kalian tetap sehat-sehat dan tetap jaga kebersihan. Itu pasti. Ini udah masuk hari kesekian kita beribadah online, minggu kesekian kita udah nggak ketemu. Bahkan kayaknya sekitar udah 3-4 bulanan kita udah nggak ibadah bareng ya. Padahal biasanya kita tiap minggu ketemu, kita tiap minggu ada di cool bareng. Tapi yang sekul sama gue doang sih. Pokoknya kita nongkrong biasanya tiap Sabtu. Tapi nggak apa-apa karena kita juga tetap bisa dengerin pesan-pesan dari Tuhan walaupun kita dari rumah doang. Jadi hari ini gue mau bagiin sedikit tentang apa yang sudah Tuhan kasih di hidup gue, apa yang Tuhan sudah taruh di hidup gue belakangan ini gitu. Sebenarnya nggak belakangan ini sih, ini gue mau cerita soal bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup gue. Cuma gue tidak ingin, sama seperti Karubi minggu lalu, gue tidak ingin menamai ini khotbah. Gue ingin sharing aja ke kalian apa yang udah pernah gue lewatin, apa yang udah pernah gue alamin. Semoga itu bisa memberkati kalian. Semoga apa yang gue alamin, kalian juga bisa relate terhadap kehidupan kalian gitu. Kayak siapa tahu kalian juga mengalami masalah yang sama. Ya udah kita berjuang bareng-bareng. Jadi kalau cerita gue hari ini tuh gue akan lebih banyak membahas tentang masa lalu sih sebenarnya, walaupun perlu diingat bahwa kita tuh sebenarnya tidak boleh terlalu banyak melihat ke masa lalu, tapi tidak ada salahnya juga untuk kita reflect dari masa lalu kita, karena gue percaya manusia itu adalah produk dari masa lalu. Manusia yang sekarang itu adalah produk dari masa lalu dan produk yang ada dari sekarang. Jadi bagaimanapun keadaan kondisi lo hari ini, lo itu adalah produk dari masa lalu lo. Apa yang udah lo alamin, apa yang lo udah lakuin di masa lalu itu ngebentuk lo yang sekarang gitu. Nah, gue tuh cukup seneng, gue cukup terberkati, gue cukup kayak gue enjoy berada di The Living Room bulan ini gitu. Jadi teman-teman kalau belum tahu, The Living Room adalah suatu produk baru dari tim Home for Gen, program baru yang diciptakan saat PSBB ini, dimana kita di situ cerita-cerita, dimana kita di situ sharing-sharing. Kita benar-benar nggak ada batasan, kita benar-benar semuanya sharing aja. Bebas banget, kalian mau dari kul mana, kalian mau dari gereja mana, semuanya di welcome di situ. Jadi di situ tuh bener-bener sharingnya seru-seru banget. Aku ketemu teman-teman baru, kan sebelumnya aku ada di GC Bintaro. Di situ aku belum pernah ketemu kayak misalkan sharing-sharing sama kakak Kayut. Jadi aku banyak banget bertukar cerita di situ. Aku jadi kenal banyak orang, aku jadi tahu, oh ternyata selama ini yang aku alamin tuh gini ya. Ternyata apa yang aku udah pernah ngalamin dulu, ada juga toh yang pernah ngalamin, ternyata aku nggak sendiri ya. Nah itu yang gue rasakan di The Living Room belakangan ini gitu. Dan gue juga terberkati banget oleh The Living Room di situ, dimana tempat gue juga bisa akhirnya nge-reflect apa yang Tuhan udah kasih di hidup gue, apa yang Tuhan udah biarkan terjadi di hidup gue selama ini. Gue bisa share itu di The Living Room gitu, karena momennya mungkin tepat di tahun ini, dimana gue juga menyentuh umur 20, gue juga jadi semakin mengerti gitu kayak tentang diri gue sendiri. Oke, jadi di sharing gue kali ini, seperti yang tadi gue bilang, gue akan cerita banyak soal masa lalu gue gitu. Tapi tenang aja, nggak akan klise, nggak akan yang kayak gue nangis gitu, nggak. Tapi gue mau kasih tahu teman-teman, gue sebagai seorang pengerja sekarang, gue tuh juga bukan adalah orang yang suci banget dulu. Sekarang pun gue nggak bisa bilang gue suci banget. Kayak gue tuh selalu menganggap bener-bener kayak antara gue dan lo sekalian yang nonton, kita tuh nggak ada gapnya. Kita kayak ya udah, gue pengerja, lo jemaat, itu nggak ada gapnya. Maksudnya
kita tuh sama gitu teman-teman, kayak Tuhan nggak menspesialkan, wah ini pengerja nih, ini lebih gue kasihin, wah ini jemaat kayaknya ini gue kurang kasihin deh, wah ini pelayanannya ini. Tapi gue mau kasih tahu, poin yang pertama adalah kita tuh semua tuh sama di mata Tuhan. Kita semua tuh adalah anak-anaknya Tuhan gitu. Kayak gue selalu percaya bahwa Tuhan selalu menganggap kita anak-anaknya, mau sejauh apa kita lari, kita tuh tetap anaknya Tuhan. Kita udah punya privilege itu dari kita lahir. Kita sudah dapet satu pas di mana kita bisa panggil dia Bapa ketika kita sudah percaya sama dia. Itu hal yang, salah satu hal dasar yang gue percayai soal hubungan gue dengan Tuhan gitu. Kayak jadi bukannya gue di sini mengajarkan bahwa jadi gue boleh lari ke sana, boleh lari ke sini dong, kayak ya jangan dong. Cuma gue memegang prinsip itu bukan berarti gue ingin berbuat dosa seenak gue, enggak juga, tapi gue juga tetap menjaga apa yang sudah Tuhan beri ke gue. Jadi gue tidak menganggap itu sebagai hal yang gratis, tapi bukan gitu sih, kayak gue juga tetap memperjuangkan itu, nggak seakan-akan gue jadinya hidup seenaknya gitu loh. Jadi, paham kan teman-teman? Nah, gue mau cerita di mana dulu gue tuh sebenarnya bukan orang yang baik-baik banget lah. Lo kalau bisa lihat pengerja itu, nggak semua pengerja, apalagi kalau lo ikut The Living Room, lo udah bisa lihat tuh hidup-hidup teman-teman leaders di situ, kayak nggak semuanya perfect, nggak, bahkan gue bisa bilang nggak ada yang perfect. Dulu semua pernah punya pengalaman buruk, dulu semua pernah punya kejadian buruk, tapi itu yang menjadikan mereka siapa sekarang gitu. Ya, itu juga terjadi sama gue. Gue waktu itu sharing di The Living Room kalau gue dulu adalah seorang gamers yang benar-benar kecanduan banget, yang gue bisa ngabisin, gue pernah ngabisin uang sebanyak 6,5 juta di game. Mungkin teman-teman bilang itu kayak cuma segitu kak, gue pernah 10 juta, tapi poinnya di sini adalah uang itu gue ambil tanpa izin gitu, bukan kayak gue minta izin ke orang tua gue terus gue dikasih izin, tapi kayak gue mengambil uang itu gitu, terus akhirnya gue pakai, akhirnya gue buat main game, terus akhirnya ketahuan, dimarahin, nyesel, dan akhirnya gue jujur segala macam gue keluarin bener-bener semuanya ke orang tua gue ngaku ke Tuhan juga. Jadi waktu itu clear gitu. Terus itu baru satu masalahnya, itu pun gue jujur banget di The Living Room yang pas itu gue baru cerita tuh pertama kali terbuka di umum tuh gue di situ. Kayak itu adalah salah satu titik di mana gue bisa mengalahkan apa yang gue simpen bertahun-tahun. Kayak gue menganggap itu sebagai aib, tapi gue harus mengalahkan gue nggak mau itu cuma ada di gue gitu. Kayak gue mau sharing ini tuh memberkati kalian, kayak apa yang udah terjadi sama gue nggak mau itu cuma jadi satu kejadian yang memalukan lah, kayak udahlah lu nggak bisa jadi apa-apa gara-gara lu udah kayak gitu. Tapi gue nggak mau jadiin itu sebagai sharing buat memberkati kalian gitu. Nah, sama seperti hal yang gue ingin ceritain lagi di sini, dimana dulu tuh pas kelas 11 pokoknya gue menjalin cinta gitulah sama satu orang. Ini geli ya bahasanya, menjalin cinta. Pokoknya gue berpacaran gitu sama satu orang. Di sini gue tidak ingin menjelekkan orangnya sama sekali, tapi ya pokoknya gue tuh menjalani hubungan yang nggak 100% bersih gitulah. Kayak kalian paham lah ya maksud gue. Kalau kalian nggak paham, gue tuh tidak bisa menjaga kekudusan gue pada waktu itu, tapi nggak sejauh yang kalian bayangkan gitu. Tapi ya intinya itulah, gue kurang bisa menjaga kekudusan gue waktu itu. Terus sampai akhirnya gue jatuh berulang kali. Dan cerita ini baru pertama kali gue buka. Kayak gue tuh juga menganggap cerita ini aib, tapi sekali lagi gue ingin mengalahkan itu karena gue ingin kalian tuh juga bisa belajar gitu dari apa yang gue alamin. Karena ini bener-bener satu titik dimana gue belajar untuk bisa jujur ke gue sendiri, ke kalian, dan bahkan ke Tuhan gitu. Karena kalau gue udah bisa ngalahin ini, gue juga yakin dan percaya buat teman-teman sekalian yang ngadepin masalah yang sama, kalian bergumul dengan masa lalu kalian,
gue yakin kalian bisa quit dari pergumulan itu gitu. Oke, lanjut. Gue menjalani hubungan yang cukup lama, sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Itu agak kurang lama ya. Mungkin yang 7 tahun ketawa ngedenger gue ngomong 1,5 tahun tuh lama. Ya pokoknya sekitar segitulah. Cuma dalam fase-fase itu gue tuh merasa gue merasa tuh itu fase dimana gue terjauh sama Tuhan, karena gue benar-benar menyingkirkan Tuhan ke nomor 2, bahkan nomor 3. Gue selalu mendahulukan pacar gue waktu itu. Terus sampai akhirnya ya hal itu terjadi gitu kayak, dan gue juga sangat menyesal, itu sangat aib banget buat gue. Tapi sampai sekarang gue pun udah nggak menganggap itu sebagai aib gue, walaupun gue juga pada saat itu kayak teman-teman sekolah gue tuh kan yang kayak nganggep gue adalah seorang, mereka tahu kalau gue pelayanan di satu gereja, satu komunitas waktu itu. Terus gue juga dikenal dengan anak yang baik. Terus itu semua hancur gitu aja. Kayak itu benar-benar berat banget buat gue. Gimana rasanya gue yang dikenal orang yang, bahkan kadang gue ngomongin Tuhan gitu ke temen gue, tapi gue juga melakukan hal itu at the same time. Gila, lo mesti tahu sih rasanya jadi gue kayak itu bener-bener gue ngerasa berat banget. Kayak udahlah, gue kayak nggak mau muncul lagi di teman-teman SMA gue gitu. Ya mungkin lo nganggap ini lebay gitu, tapi itu yang gue alamin gitu teman-teman. Kayak itu yang gue rasakan pada saat kejadian itu berlangsung, dan gue ingin keluar dari situ. Karena semenjak pokoknya intinya akhirnya gue memutuskan untuk udahan. Terus akhirnya di saat mau udahan itu justru beberapa orang jadi tahu gitu terhadap buruk-buruknya gue berdua gitulah. Terus akhirnya jadinya image gue yang gue nggak ngebangun image itu sih, maksudnya image gue yang ada di publik jadinya hancur. Terus gue jadi gue nggak tahu sih gue dicap apa enggak, tapi gue ngecap diri gue sendiri sebagai seorang failure. Gue ngecap diri gue sendiri sebagai, ya udah lu akan di sini terus deh, lu nggak akan kemana-mana, lu akan terikat dengan dosa ini, lu akan di sini terus. Ya udah, that's all. Kayak lu udah nggak punya, ya udah kayak hidup lu tercoreng aja gitu ke depannya. Gimana sih, kayak ya udah gitu, kayak ya kecoret gitulah. Tapi belakangan ini gue semakin nyadar gitu, kayak peristiwa ini tuh sebenarnya belum lama-lama banget. Lumayan sih 2 tahun yang lalu atau 3 tahun, gue agak lupa juga. Cuma dari situ gue disadarkan sama Tuhan gitu teman-teman, kayak Tuhan tuh nggak peduli masa lalu lo, Tuhan nggak peduli seberapa buruk lo dulu, Tuhan tuh nggak nyari something dari lo, Tuhan tuh nggak nyari orang perfect, cuy. Gue kasih tahu ya, kayak gue sharingnya agak gak kuat nih. Soalnya seorang Yusuf gitu, kayak dia aja tuh juga ngalamin hal-hal kayak gini dulu sebelum dia jadi raja. Coba teman-teman pikirin, seorang Yusuf dan Daud ngalamin penindasan juga, tapi Tuhan tuh ngelihat apa yang ada dalam Daud gitu, teman-teman. Sadar gak sih, kayak Daud, ya ini yang Daud punya waktu itu. Kayak ya udah Tuhan, cukup itu aja, cukup itu. Tuhan udah bisa pakai lu gitu. Sama kayak Yusuf. Ya kayak Yusuf mungkin anak yang dikasih bapaknya, tapi saudara-saudaranya nggak melihat Yusuf tuh bisa mereka kasih segitu, sekaya bapaknya gitu. Tapi Yusuf ya dibuang. Bahkan lu bayangin gak sih kayak gimana rasanya lu bisa dibuang sama saudara lu sendiri. Tapi Yusuf ngelewatin itu, dan setelah itu pun Yusuf jadi someone gitu. Jadi poin yang Tuhan ingetin banget ke gue belakangan ini adalah masa lalu lo itu nggak ngaruh ke lo yang sekarang. Maksudnya ya oke, masa lalu lo buruk, masa lalu lo udah ngelakuin ini itu A B C D F G, dosa A dosa B. Lo dulu pernah minum, lo pernah narkoba, lo pernah bunuh orang mungkin separah itu, lo pernah mencuri,
atau lu pernah ngapain aja tapi it's okay, it's done gitu. Kayak Tuhan mau bilang itu semua udah selesai. Tuhan udah mau pakai lu sekarang gitu. Kayak sorry banget teman-teman, cuma gue bener-bener minggu ini ngerasain banget kayak Tuhan itu mau pakai lu dengan segala kekurangan lu, dan Tuhan nggak nyari something di lu gitu. Gue bener-bener susah banget untuk cerita soal hal-hal kayak gini karena bener-bener Tuhan ngingetin banget di belakangan ini gitu. Kayak Tuhan naruh itu di hati gue. Makanya kalau lihat di The Living Room, gue belakangan ini pembahasannya soal selalu itu, kayak kembali lagi ke diri lu sendiri. Lu harus berdamai sama diri lu sendiri karena itu adalah kunci lu buat maju, teman-teman. Kayak ya udah, masa lalu lu tinggalin. Masa lalu itu kan lalu, ya udah tinggalin aja di belakang, dan lu sekarang fokus ke depan. Lu fokus terhadap apa yang ingin lu kerjakan di ke depan. Lu fokus terhadap sekolah lu fokus terhadap kuliah lu, kerjaan lu. Dan ingat sekali lagi, Tuhan tuh gak cari apa-apa dari lu. Kayak Tuhan dari awal udah milih lu. Tuhan dari awal udah milih lu buat jadi anak ya. Tuhan udah bikinin rancangan dari lu belum lahir. Coba lu bayangin. Ini menurut gue sangat berat banget buat gue buat ngomong ini, karena sekarang pun gue nggak bisa bilang gue juga sesuci itu dan gue punya hubungan sedekat itu gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu remind gue untuk bisa berbuat baik sama sesama. Simple. Gue bisa cerita, gue bisa ada ketika temen gue sedih, gue bisa bantu mereka ketika mereka kekurangan, butuh kebutuhan, misalkan kayak tugas mereka perlu responden, gue juga ada di situ buat teman-teman gue. Kayak berbicara soal hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu materi gitu. Yaitu balik lagi ke diri lu sendiri, lu mau gimana sama diri lo. Apakah lo ingin berdamai dengan masa lalu yang lo gak bisa tinggalin, atau lo mau go forward untuk tinggalin itu semua di belakang dan lo mulai fokus sama ke depan, terhadap apa yang ingin lo lakuin ke depannya gitu. Sorry banget teman-teman, gue kayak gini karena ini benar-benar Tuhan ngingetin banget ke gue belakangan ini soal ini gitu. Kayak gue dari hari Sabtu kemarin gue benar-benar diingetin banget sama Karubi dan sharingnya bahwa Tuhan tuh benar-benar cinta lu tuh unconditionally gitu. Kayak benar-benar nggak ada alasan apapun buat Tuhan cintain lu. Tuhan benar-benar pengen lu berbalik ke dia lagi gitu. Kayak gue juga ngalamin dimana gue jatuh bangun dalam dosa gitu. Bahkan nggak cuma pas kejadian itu, pas tahun ini pun gue juga gitu, tapi dengan dosa yang berbeda. Gue juga jatuh bangun dalam dosa. Gue juga nggak sesempurna itu sebagai seorang kakak buat kalian, tapi gue mau kasih tahu Tuhan tuh tetap membuka tangannya buat kalian gitu. Jadi kayak apapun keadaan lo sekarang, Tuhan tuh ada buat lo. Tuhan tuh deket banget sama lo. Mungkin sekian dari sharing gue. Gue ingin berdoa aja deh buat kalian. Tuhan benar-benar pengen ngomong sama lu. Please ambil momen ini 1 menit, 1,5 menit buat dengerin suara Tuhan. Gue pengen berdoa banget buat lu semua yang nonton video ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sharing singkat yang aku udah bisa bagikan hari ini ya Tuhan. Tuhan, jawab anak Tuhan. Peluk anakmu Tuhan, peluk anakmu lagi Tuhan. Tuhan, aku tahu belakangan ini hal sangat berat Tuhan buat mereka Tuhan. Tuhan, kau yang tahu isi hati mereka ya Tuhan. Kau yang tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Kau yang tahu masa lalu mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang peluk mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang sembuhkan mereka dari masa lalu mereka ya Tuhan. Dari apapun yang sekarang mengikat mereka ya Tuhan. Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka bisa fokus ke depannya Tuhan, terhadap apa yang sudah menjadi rencanamu Tuhan, apa yang sudah menjadi kehendakmu ke depannya Tuhan. Tuhan, biarlah sharing singkat ini bisa memberkati teman-teman yang udah nonton video sore ini ya Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan selalu ada bersama mereka ya Tuhan.
Tuhan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru ya Tuhan, haleluya. Amin. Teman-teman, sekian sharing dari gue. Maaf teman-teman kalau misalkan flow-nya agak kemana-mana, karena itu bener-bener sharing yang tiba-tiba Tuhan ingetin juga ke gue. Ada beberapa part dari yang tadi gue sharingin adalah bener-bener kepikiran langsung, karena Tuhan benar-benar ngingetin ini untuk disampaikan ke kalian. Oke teman-teman, udah sekian itu aja dari gua. Thank you so much teman-teman yang udah nonton sore ini, dan see you di minggu depan. Bye-bye teman-teman, Tuhan berkati. Oke, thank you Kak Excel buat sharingnya hari ini, terberkati banget kita semua. Amin. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan doa syafaat dulu yang akan dipimpin oleh Ariel. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah ya Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau menyebar di rumah kami ya Tuhan. Engkau tidak terpaku di satu tempat saja, tapi Engkau menyebar di rumah-rumah orang-orang banyak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa ya Tuhan bagi Paniko ya Tuhan, gembala kami ya Tuhan, dan juga para keempat wakil ya Tuhan. Bapak, berikan ya hati yang takut akan Engkau, yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan, yang selalu mau Engkau pimpin ya Tuhan. Bapak berkati agar ia dapat menjadi pemimpin yang selalu ingin mendengar apa kata Engkau ya Tuhan, dan mengetahui isi hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak berkati ya Tuhan agar visi misi yang Kau sampaikan itu dapat tersalurkan pada kami juga ya Tuhan. Jadikan ia sebagai jembatan-Mu ya Tuhan, jembatan pesan-Mu agar dapat tersampaikan pada kami semua ya Tuhan. Bapak berkati juga ya Tuhan GBI Bintaro House of Shalom ya Tuhan, berkati agar para jemaat-jemaatnya dapat mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bapak berkati juga gembala kami ya Tuhan, Koben dan juga para wakil-wakilnya ya Tuhan. Bapak berkati agar ia selalu mendapat hikmah ya Tuhan, berkati juga keluarganya dan agar selalu dilindungi ya Tuhan. Bapak sampaikan pesan-pesan yang Engkau ingin sampaikan kepada Koben agar ia bisa menyampaikan kepada kami juga ya Tuhan. Agar ia dapat memimpin kami ya Tuhan, seperti seorang gembala ya Tuhan yang ingin memimpin domba-dombanya ya Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Bapak, Kau tahu Indonesia sedang dilanda banyak kekacauan ya Tuhan, terutama COVID ya Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa agar Indonesia selalu diselamatkan, selalu Engkau lindungi ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar COVID segera hilang daripada Indonesia ini dan orang-orangnya dapat disembuhkan lagi ya Tuhan. Agar kami semua dapat beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Bapak berkati ya Tuhan masyarakat-masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal Engkau agar dapat mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan kami tidak menjauh lagi daripada Engkau ya Tuhan. Bapak berkati juga komunitas kami ya Tuhan, Home for Generation ya Tuhan, yang Engkau bimbing dari awal sampai akhir ya Tuhan. Engkau selalu menjaga kami ya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Bapak berkati agar kami dapat menaungi banyak anak-anak muda ya Tuhan yang masih tersesat, yang belum mengenal Engkau, yang masih berada di jalan yang lain ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar kami dapat memberi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, terutama anak-anak muda ya Tuhan. Berkati juga para pembina dan para pemimpin yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, buat teman-teman yang mau mengetahui info kita lebih lanjut, bisa follow di Instagram kita @home4gen. Dan bisa subscribe YouTube kita juga, Home for Generation. Dan gue mau nekenin satu hal buat teman-teman, jangan lupa baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Jangan lupa doa. Doa dan doa. Oke, see you next Saturday. God bless God bless guys. you.